Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu materi selanjutnya mengenai possessive adjectives atau kata ganti milik. Possessive adjectives disesuaikan dengan subjek. Subjek dalam bahasa Inggris ada 7. I, you, they, we, he, she, dan it. Setiap subjek memiliki possessive adjectives-nya masing-masing. Jika subjeknya I, maka possessive adjectives-nya adalah my. Subjek you, possessive adjectives-nya adalah your. Subject they, their, we, our, he, his, she, her, it, its. I jika sebagai subjek adalah saya, tapi jika sebagai possessive adjectives berubah menjadi my dan artinya adalah milik saya. Subjek you berarti kamu. Possessive adjectives-nya adalah your, dan jika sudah berubah menjadi your, maka artinya adalah milik kamu. Subjek they memiliki possessive adjectives their. They berarti mereka. Jika sudah berubah menjadi their, maka artinya menjadi milik mereka. Subjek we artinya kami. Menjadi possessive adjectives berubah menjadi our dan artinya berubah menjadi milik kami. Subjek he atau dia laki-laki atau dia untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki, misalnya paman, ayah, atau orang yang bernama Bobby, Roni, yang berjenis kelamin laki-laki. Subjek he memiliki possessive adjective his dan artinya adalah milik dia. Dalam kurung LK itu laki-laki ya. Jadi dia di sini adalah untuk manusia berjenis kelamin laki-laki. Kemudian she memiliki possessive adjectives her. She berarti dia, perempuan. Untuk manusia berjenis kelamin perempuan seperti nenek, ibu, bibi, atau misalnya orang bernama Tasya atau Mona atau Ana, seseorang yang berjenis kelamin perempuan, maka subjeknya adalah she dan berpossessive adjectives her. Jika sudah menjadi her, maka artinya berubah menjadi milik dia, perempuan. Lalu it adalah kata ganti subjek untuk selain manusia. Dia, tapi untuk selain manusia seperti benda, hewan, atau tumbuhan. Dan possessive adjectives-nya adalah its, artinya milik dia, dalam kurung selain manusia. Possessive adjectives digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kita miliki. Contohnya, ayah saya, ibu saya, rumah kami. Ya. Rumah kami berarti rumahnya adalah milik kami. Kemudian, possessive adjectives berada di depan kata benda atau noun. Bisa kita lihat contohnya di sini. Buku saya. Buku adalah kata benda, sedangkan saya di sini menyatakan bahwa buku tersebut adalah milik saya. Karena ini adalah milik saya, berarti kita bisa memakai possessive adjectives my untuk milik saya. Ingat, possessive adjectives berada di depan noun. Maka kita artikan dulu milik sayanya. Milik saya adalah my. Buku adalah book. So, buku saya adalah my book. My adalah possessive adjectives yang berada di depan noun atau kata benda. Baik, kita lanjutkan.
Contoh selanjutnya. Contoh nomor 2. Pensilmu. Kata bendanya adalah pensil. Mu di sini berarti kamu. Jadi pensilnya atau pensil ini adalah milik kamu. Milik kamu dalam bahasa Inggris adalah your, yang merupakan possessive adjectives. Kemudian pensil dalam bahasa Inggris adalah pencil. So, pensilmu adalah your pencil. Contoh nomor 3, ibu mereka. Ibu adalah orang tua dari mereka, berarti adalah milik mereka. Mereka jika untuk menyatakan kepemilikan berarti their. Possessive adjectives-nya adalah their. Dan ibu dalam bahasa Inggris adalah mother. So, ibu mereka adalah their mother. Contoh nomor 4, rumah kami. Rumah tersebut adalah milik kami. Milik kami dalam bahasa Inggris adalah our. Possessive adjectives-nya adalah our. Sedangkan rumah dalam bahasa Inggris adalah house. So, rumah kami in English is our house. Ingat ya, possessive adjective selalu di depan kata benda. Contoh nomor 5, ayahnya. Nya di sini bisa juga kita artikan sebagai dia. Dan di sini ada di dalam kurungnya LK, berarti dia laki-laki. Untuk yang berjenis kelamin laki-laki adalah his. His sebagai possessive adjective-nya, dan ayah dalam bahasa Inggris adalah father. So, ayahnya adalah his father. Contoh nomor 6, tasnya dalam kurung perempuan. Kata ganti milik perempuan atau milik dia perempuan adalah her. Tas dalam bahasa Inggris adalah bag. So, tasnya berarti her bag. Contoh nomor 7, ekornya selain manusia. Misalnya ekor kucing ya, kucing adalah hewan, bukan manusia. Untuk yang bukan manusia, kata gantinya adalah its. Ekor dalam bahasa Inggris adalah tail. So, ekornya in English is its tail. Oke, selanjutnya kita ada have dan has. Have dan has adalah kata kerja yang berarti mempunyai atau memiliki. Have dan has digunakan untuk subjek yang berbeda. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, atau jamak lebih dari satu orang, kita bisa menggunakan have. Sedangkan kalau subjeknya he, she, it, atau tunggal atau hanya satu orang, kita bisa menggunakan has. Sebagai contoh, saya mempunyai sebuah tas. Kita coba artikan ke dalam bahasa Inggris. Saya dalam bahasa Inggris adalah I. Di sini ada kata mempunyai, ya, kata mempunyai. Kita bisa mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris sebagai have atau has. Kita lihat lagi, subjeknya di sini adalah I. Jadi mempunyai di sini kita harus menggunakan have, karena subjek I harus menggunakan kata have untuk mempunyai. I have sebuah tas. Sebuah dalam bahasa Inggris adalah a. Tas adalah
bag. Sebuah tas berarti a bag. Saya mempunyai sebuah tas. I have a bag. Contoh B, dia perempuan mempunyai sebuah tas. Dia perempuan sebagai subjek adalah she. Di sini ada kata mempunyai. Kita lihat, she harus menggunakan has. So, she has sebuah tas, a bag. She has a bag. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini, mari kita baca bersama possessive adjectives. Possessive adjective dan have atau has digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kita miliki. Jadi guna possessive adjective dan have atau has tadi sama-sama untuk menjelaskan sesuatu yang kita miliki. Contoh, saya mempunyai sebuah tas. I have a bag. Ingat, untuk mempunyai kita ada dua, have atau has yang disesuaikan dengan subjek. Karena subjeknya di sini adalah I, maka kita menggunakan have. Ini adalah tas saya, atau ini adalah tas milik saya. Ini dalam bahasa Inggris adalah this, adalah is. Tas saya, seperti yang sudah kita buat tadi. Milik saya adalah my, tas adalah bag. So, ini adalah tas saya. In English is, this is my bag. Sherina mempunyai sebuah tas. Sherina adalah nama orang yang berjenis kelamin perempuan. Maka Sherina itu sama dengan she. Jika subjeknya adalah perempuan atau she dan dia adalah tunggal atau satu orang, maka mempunyainya kita menggunakan kata has. Sherina has a bag. Ini adalah tasnya. Nya di sini dimaksudkan adalah tas Sherina. Berarti nya di sini adalah milik perempuan. So, ini this adalah is, milik perempuan adalah her, tas adalah bag. Ini adalah tasnya. This is her bag. Oke, sekarang di sini ada contoh yang belum kita jawab. Mari kita jawab sama-sama. Mereka mempunyai PR. Mereka sebagai subjek dalam bahasa Inggris adalah they. Mempunyai. Mempunyai untuk subjek they adalah have. Kemudian PR dalam bahasa Inggris adalah homework. Mereka mempunyai PR dalam bahasa Inggris adalah they have homework. Ini adalah PR mereka. Ini, this, adalah, is. Nah, PR mereka berarti PR-nya adalah milik mereka. Milik mereka. Dari they berubah menjadi they. Sedangkan PR adalah homework. Ini adalah PR mereka. This is their homework. Okay.
Can you get it? Sudah dipahami? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Bobby mempunyai sebuah sepeda. Bobby adalah nama orang berjenis kelamin laki-laki atau bisa kita ganti dengan he. Tapi di sini kita masih menggunakan nama asli Bobby. Bobby adalah manusia berjenis kelamin laki-laki, sehingga Bobby itu sama seperti he. Jika subjeknya he, maka mempunyai di sini kita artikan menjadi has. Sebuah adalah a. Sepeda in English is bicycle. Bobby mempunyai sebuah sepeda. Bobby has a bicycle. Ini adalah sepedanya. Sepedanya di sini, katanya di sini adalah Bobby. Dan Bobby adalah laki-laki. Jadinya di sini adalah miliknya laki-laki. Oke, kita artikan bersama. Ini this adalah is sepedanya, milik laki-laki ya, milik Bobby. Milik laki-laki adalah his. Sepeda in English is bicycle. Ini adalah sepedanya. This is his bicycle. His di sini adalah Bobby. Okay. So for today we have two materials. Yang pertama adalah possessive adjective atau kata ganti milik yang menjelaskan kepemilikan atau sesuatu yang kita miliki. Mari kita baca bersama ya. I, my, milik saya. You, your, milik kamu. They, their, milik mereka. We, our, milik kami. He, his, milik dia untuk yang berjenis kelamin laki-laki. She, her, milik dia untuk yang berjenis kelamin perempuan. It, its, milik dia untuk selain manusia, misalnya benda, hewan, atau tumbuhan. Oke, materi yang kedua adalah have dan has, yang artinya adalah mempunyai atau memiliki. Have dan has digunakan untuk subjek yang berbeda. Have digunakan untuk subjek I, you, they, we, jamak atau lebih dari satu orang. Sedangkan has digunakan untuk subjek he, she, it, tunggal atau hanya satu orang. So, don't forget bahwa possessive adjectives dan have has digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kita miliki. Jadi, baik possessive adjectives maupun have dan has sama-sama bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kita miliki atau yang kita punyai. So, I think that's all for today. Thank you very much for your good attention. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.